Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan channel kami. Kita akan membahas kembali tentang prediksi SAJ Matematika Peminatan tahun 2024. Bagi kalian yang belum menjalani ujian SAJ Sumatif akhir jenjang, selamat disimak video kali ini. Baik, akan kita mulai dari nomor 1. Kita baca, jika A dan B merupakan akar-akar persamaan eksponen 5x plus 1 plus 5 pangkat 2 min x sama dengan 30, di mana A lebih dari B, carilah 3A min 2B. Baik, kita cari anak-anak semuanya. Caranya bagaimana? Kita pecah dulu ini. 5x plus 1 itu berarti 5 pangkat x kali 5. Jadi ini 5 pangkat 1 sebenarnya gitu ya. Kalau 5 pangkat 1 nggak usah ya, atau kita tulis dulu biar nggak bingung. Jadi berarti kalau pangkatnya seperti ini, pangkatnya ditambah x tambah 1 gitu ya. Terus yang kedua, ini 5 pangkat 2 min x, berarti 5 pangkat 2. Kalau pangkat min x berarti posisi di bawah, 5 pangkat x sama dengan 30 gitu ya. Oke, setelah itu sama-sama supaya hilang itunya, 5 pangkat x di bawah kita pakaikan 5 pangkat x. Berarti yang ini atas berarti 5 ini kali 5 pangkat x kali 5 pangkat x berarti 5 pangkat 2x. Terus ini jadi habis 5 kuadrat jadi 25. Jadi 5 pangkat x nya dicoret habis. Terus ini 30 kali 5 pangkat x. Seperti itu. Terus bagaimana setelah itu teman-teman semuanya? Jadi ini kita ubah dulu jadi 5 kali 5 pangkat 2x pindah jadi min 30 5 pangkat x plus 25 sama dengan 0. Kemudian untuk biar mudah, u nya kita anggap 5 pangkat x gitu ya. Berarti ini 25 sama dengan 0. Ini kita anggap u, berarti min 30 u itu ya. Nah, terus yang ini gimana? Sebenarnya ini doang yang kita anggap u, 5 pangkat x nya doang yang kita anggap u, tapi ini ada kuadrat berarti 5. Ingat 5 pangkat x nya u, terus ini ada 2 nya 5u kuadrat. Nah, ini sudah terbentuk persamaan kuadrat 5u kuadrat min 30u plus 25. Habis itu bagaimana? Kita bagi 5 dulu biar enak ya. Bagi 5 berarti berapa? U kuadrat bagi 5 6u bagi 5 plus 5 sama dengan 0. Terus habis itu diapain? Difaktorkan. Baik, ini u faktor dari 5 paling belakang 5 sama 1. Oke, supaya min 6 min 5 min 1. Jadi u sama dengan 5 dan u sama dengan 6. Maaf 1. U nya berapa? U nya 5 pangkat x, berarti 5 pangkat x ini atau ya 5 pangkat x sama dengan 5 pangkat 1, berarti x nya sama dengan 1, atau 5 pangkat x sama dengan 1 itu 5 pangkat 0, berarti x sama dengan 0. Oke, catatannya A lebih dari B, berarti yang mana yang A? Oh, yang 1 yang A, karena A itu lebih besar daripada B. Ini yang B nya. Oke, berarti 3A min 2B, 3A min 2B sama dengan 3 kali ya, A nya 1 betul min 2 kali B 2 kali 0, 3 hasilnya ya. Maaf, ini 3 harusnya gitu. Selesai itu ya. Jadi itu untuk nomor pertama gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Silahkan disimak sendiri. Kemudian yang nomor 2, perhatikan grafik fungsi eksponen berikut ini. Jadi ini apa namanya, bentuknya kurva, terus fx sama dengan 1/5 log x, itu basisnya di 1/5. Nah, persamaan grafik inversnya apa tuh? Nah, semuanya berarti ini cuma gampang. Fx itu kita anggap y, berarti gimana? Y sama dengan 1/5 log x gitu ya. Terus x nya bagaimana? X kan, untuk mencari x kan anggap seperti ini anak-anak semuanya, ini sama ini 2
2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti gimana? 3 log 8 sama dengan, maaf, 2 log 8 ya, 2 log 8 sama dengan 3. 2 log 8 sama dengan 3. Gitu ya. Jadi ini untuk mencari pangkatnya itu 2 log 8. Oke, untuk mencari pangkatnya. Berarti kalau ini untuk mencari dalamannya itu mana? 2 pangkat 3. 2 yang absis, 3 yang ininya. Itu ya. Jadi apa namanya, untuk mencari 8 sekali lagi 2 pangkat 3. Berarti kalau mencari X, absisnya 1/5 pangkat apa? Y-nya itu ya. Ini terus ini anggap jadi Fx, ini menjadi 1/5, Y-nya menjadi X gitu ya. Jadi ini ya, apa namanya, inverse-nya jadi ini ya. Jadi ini dianggap F inverse ya. Begini. Jadi ini F inverse sama dengan 1/5 pangkat X. Nah, baik, seperti itu. Alhamdulillah, dua nomor sudah. Sekarang nomor 3. Bagaimana untuk mencari ini? Tentukan himpunan persen dari persamaan log X kuadrat tambah 3 adalah titik. Caranya begini, teman-teman sekalian, ini log X dibuat, ini log E kuadrat. Oh, kalau 3 itu log berapa? Log 1000. Jadi maksudnya kalau log itu ini sebenarnya basisnya 10 gitu ya. 10 log 1000. Jadi 10 pangkat berapa hasilnya 1003. Betul ya. Seperti itu. Jadi kalau nggak ada apa-apanya basisnya 10. Gimana terus langsung selanjutnya log E sama dengan, kalau tambah supaya sifat logaritma menjadi dikali gitu ya. Jadi log E kuadrat kali 1000 sama dengan log E. Kalau disamakan berarti lognya dianggap hilang, berarti yang dalam saja. Berarti X sama dengan 1000 X kuadrat. Gitu ya. Terus kita lihat jadinya seperti apa tuh. Jadi kalau difaktorkan jadi seperti ini, 1000 X kuadrat, X nya pindah, min X sama dengan 0. X nya dikeluarkan, berarti 1000 X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau 1000 X min 1 sama dengan 0. Berarti 1000 X sama dengan 1, X sama dengan 1/1000. Atau karena posisi 10 nya di bawah, 10 pangkat min 3, 0 nya 3. Terus mana yang berlaku ini? Karena ini log X ini ya, log X. Ini kalau log X nya diganti 0, itu tidak mungkin bisa karena log 0 itu tidak terdefinisi. Jadi yang benar ya ini saja. Kalau ini nggak bisa dipakai. Jadi jawabnya yang A saja, begitu ya. Ya, itu anak-anak semuanya. Baik, kelar ya. Baik, itu untuk nomor 3. Sekarang nomor 4, kita lihat, kita baca grafik fungsi fx 2 kali 2 log x plus 5. Titik yang melalui grafik fungsi algoritma tersebut adalah, caranya begini anak-anak semuanya. Paling enak ya masukin salah satu, misal gini, 0 ini yang depan itu absis itu sebagai x, yang ini kan sebagai x, yang belakang itu sebagai y. Jadi yang depan absis ini masukkan ke x ini, apakah hasilnya sama dengan yang di belakang. Kalau 0 misal yang nomor 1 0 ya, 0 itu 0 masukin sini, log 0 ya, y sama dengan 2 log x nya ganti 0 tambah 5, jadi 2 log 5. Wah, enggak mungkin lah jadi bilangan foot gini. Berarti ini salah gitu ya, nggak usah dipikir lagi. Karena 2 log 5 itu ya pasti pecahan gitu ya. Kali 2 lagi itu. Olah, enggak, ini lah. Nggak bisa lah, nggak usah diperpanjang kalau gitu. Karena udah pecahan. Kalau yang ini 7 misal, 7 tambah 5 12. 2 log 12. Ini juga 2 pangkat berapa sama dengan 12, nggak bisa lah, pecahan dia lah. Pasti lah, udah nggak usah dipikir, salah lagi. Kalau yang C coba. Y sama dengan coba 2 kali 2 log X nya diganti 3 tambah 5, 3 tambah 5 8, 2 pangkat berapa hasilnya 8, 2 pangkat berapa hasilnya 8. Oh 3 jelas, berarti 2 kali 3 hasilnya 6. Oh betul dia 6, berarti yang ini ya. Oke, karena hanya satu pilihan, yang lain nggak usah diperiksa. Itu anak-anak semuanya nomor 4.
kita lanjutkan kembali untuk selanjutnya nomor 5. Nah, nomor 5 sekarang. Diketahui vektor A, I tambah 2C min 3K, B 2I min 4C tambah 3K, dan C 2I min 4C plus 5K. Vektor 2A plus B min C. Wah, gampang sekali ya. Jadi kita buat lagi 2A. Nah, A-nya langsung dibaca ini, I-nya 1, C-nya 2, K-nya min 3, gitu ya. Nah, plus B langsung kita baca 2 min 4, K-nya 3. Nah, min C. C-nya berapa nih? C-nya kita kurangi 2 min 4, 5, gitu ya. Nah, berapa nih? Gitu, langsung aja gitu. 2 kali sih 2 tambah 2 4. 4 kurang 2 berarti 2. Gitu ya. Yang kedua, 2 kali 2 4 kurang 4 0. Min 4 plus 4, betul ya, 4 ya. Yang ketiga, 2 kali min 3 min 6 tambah 3 min 3 min 3 min 5 min 8 ya. Berarti jawabnya apa? 2I 4C min 8K, begitu. Nah, ini dia itu ya. Jadi apa namanya, untuk nomor 5. Bagaimana sekarang selanjutnya nomor 6? Kita lihat, diketahui vektor A sama dengan I min 3C min 3K dan B 3I min 2C plus 3K. Proyeksi skalar vektor A dot B, A tambah B pada B. Oke, berarti kalian cari dulu, kita cari dulu A tambah B nya. A tambah B apa nih? Kita lihat, hanya 1 min 3 min 3, B nya 3 min 2 3. Oke, kita tambahkan 3 min 2 3, betul. 1 tambah 3 4, betul. Min 3 min 2 min 5, betul. Min 3 tambah 3 0, itu ya. Nah, anggap aja ini P. Nah, sekarang berarti proyeksi skalar P pada A. P pada A berarti apa ini? P pada A berarti P dot A per panjang A. Itu ini proyeksi skalarnya seperti itu. P dot A per panjang A. Ya, jadi P kalau ini pada B ya P, ini B, P dot B kali panjang B, gitu ya. Nah, P-nya berapa? Min 4, min 5, 0. Dot B-nya berapa? Kita lihat dulu. 3, maaf, 3 ya, betul. Min 2, 3, gitu ya. Per panjang B, berarti itu akar dari, gitu kalau panjang B. Ini 3 kuadrat, yang B yang ini ya. Nah, ini 3 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, gitu. Oke, kita cari min 4 kali ininya berarti min 4 kali min 3. Oke, min 5 kali min 2. Terus terakhir tambah lagi berapa? 0 kali 3, gitu. Per akar 9 3 kuadrat berapa? 9 tambah min 2 4 tambah 3 kuadrat 9. Skalarnya. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita lihat ini min 4 kali min 2 12 plus min 5 min 2 10 tambah 0 per ya 9 tambah 4 13, ini akar 22, gitu ya. 12 tambah 10, ada yang ini enggak? 4 ini 12, betul ya. Ya, kita periksa 4, ini 4, betul. 4 kali 3 12,
min 4 kali 3, maaf ya, min 4 kali 3 ya, min 4 kali 3 12, kemudian min 5 kali min 2 10, min 12 tambah 10, terus terakhir 0 kali 3 0 ya, ini ya 0, itu ya. Saja min 2 per akar 22, ini ada something wrong berarti ini ya. Jadi hasilnya ini nah semuanya. Nah, kita akan lanjutkan ke nomor 7. Kita bacakan vektor A 1 tambah 2 ya, atau maaf I tambah 2J tambah 5K dan B sama dengan 2I min MC plus 2K. Jadi vektor A dan B saling tegak lurus, maka nilai M adalah K. Kalau tegak lurus itu berarti sudutnya itu saling tegak lurus atau alfanya itu sama dengan 90 derajat. Terus bagaimana? Ingat kalau rumus A dot B itu sama dengan panjang A kali panjang B kosinus alfa atau kosinus theta, sama aja kosinus alfa. Berarti kita akan cari nih, karena ini panjangnya 90, berarti cos 90 ini sama dengan 0 gitu ya, berarti 0, berarti ini sama dengan 0 gitu ya. Jadi bagaimana? Jadi A dot B nya sama dengan 0, intinya begitu. Jadi efeknya dari alfa 90 itu A dot B sama dengan 0. Oke ya, kita dotkan sekarang, kita kalikan skalarkan 1 2 5 yang A, ini kita lihat 1 2 5 kali yang B 2 min M 2, kita dotkan sama dengan 0. Terus bagaimana habis itu? Kita lihat 1 kali 2 2 plus 2 kali min M min 2M, terus 5 kali 2 10 gitu kan. Jadi kalikan semua masing-masing ditambahkan sama dengan 0. Jadi min 2M sama dengan 2 tambah 10 12, pindah ruas min 12 gitu ya. Terus M berapa? Min 12 bagi min 2 6 gitu. Selesai. Nomor selesai. Nomor 8. Seorang siswa akan mengukur tinggi pohon yang berjarak 10 meter dari tempat ia berdiri. Ya oke, ini pohonnya 10 meter, ini orangnya gitu ya, berjarak 10 meter gitu ya. Terus diketahui dengan sudut elevasi mata dengan puncak, ini dengan puncak matanya ini 45 derajat gitu ya. Itu ya. Jika tinggi anak tersebut 1,7 meter, maka tinggi pohon T berapa? Oke, baik anak-anak semuanya. Kita akan ukur yang segitiga ini dulu. Misal ini A, B, C. Kita cari C-nya, A, B, C-nya, gitu ya. Kita gambar ini, begini, ya. Oke, ini 45, ini A, ini B, ini C, ya. Ini 45, ini 10, gitu ya. Cari BC-nya. Katakan ini bagian dari pohon. BC-nya bagaimana? Ini misal T1 gitu ya. Ingat, ini depan sudut, ini samping sudut, berarti depan samping. Depan samping apa? Tan. Betul, tan 45 sama dengan T1 per 10. Berarti T1 nya berapa? 10 kali tan 45 itu berapa? 1. Berarti T1 nya 10. Betul. Banyaknya T berapa? Tinggi pohon semuanya ini itu sama dengan tinggi anak 1,7. Berarti tinggi pohon total adalah 1,7 tambah 10 meter. Berapa? 11,7 meter. Selesai. Itu ya. Nah, itu. Baik, sekarang nomor 9. 2 sin kuadrat X min 3 sin X plus 1 sama dengan 0. Ini diantara 0 sampai 360. Berapa X-nya? Baik anak-anak semuanya, kita jelaskan, kita ibaratkan atau substitusikan U nya sama dengan sin X. Bisa U, bisa P, bebas lah gitu ya.
Ini U berarti 2U kuadrat min 3U plus 1 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Mana nih? 2U, U, faktor dari 1, 1, 1, supaya min 3, min 1. Ini 2 kali min 1, min 2. Jadi min 2 tambah min 1, min 3. Berarti U sama dengan 1/2. Atau U sama dengan 1. Ya. Kalau U itu 1/2 itu atau sin X sama dengan setengah, itu berarti berapa saja? Bisa 30 di kuadran 1 atau kuadran 2. Berapa? 180 kurang 30, 150. Itu ya. Terus yang kedua sin X sama dengan 1. Berarti U-nya berapa? Sin berapa? Hasilnya 1. 90. Oke, berarti 30, 90, 150. Ya, betul. Kita lanjutkan sekarang untuk selanjutnya yang nomor 10. Diketahui sin alfa sama 45, sin beta sama dengan 12, cos beta sama 12/15. Alfa tumpul, beta lancip. Kalau tumpul itu maksudnya dia di kuadran 2. Kalau lancip itu di kuadran 1. Carilah sin alfa min beta. Oke, baik. Ini kita lihat alfanya dulu. Alfa, ya, ini alfa. Ya. Sin berarti depan, miring. Berarti ini siku-siku, berarti 45, berarti sin 3. Gitu ya. Oke. Apa sin alfanya 145 karena alfanya tumpul, cosnya berarti cos di kuadran 2 negatif karena tumpul ya, 3/5 gitu ya. Nah, ini alfa. Sekarang beta. Beta. Beta cos beta, ini siku-siku. Beta 12/15. Ingat cosnya itu samping per miring gitu. Sampingnya berapa? 12, ini 15. Terus ini pakai Pitagoras 15 12, seperti ini juga, ini pakai Pitagoras juga, 25 kurang 4 kuadrat, ini 225 kurang 12, atau ini bisa ini pengali dari ini 5 kali 3 15, terus 4 kali 3 12, berarti ini 3 kali 3 dong 9 gitu ya. Berarti sinnya berapa? Sin betanya berapa? Oh, sin berarti sama dengan 9/15 gitu ya. Ya, ini cos sin. Karena kenapa ini positif? Karena betanya lancip gitu ya. Jadi sin alfa min beta berarti berapa ini? Sesuai rumus sin alfa cos beta min cos alfa sin beta gitu ya, sesuai rumusnya. Sin alfanya berapa? Kita lihat. Oh, sin alfanya 4/5. Tulis ini 4/5. Cos betanya min 3/5. Tulis min 3/5. Cos alfanya berapa tadi? Cos alfanya min, oh sorry, cos beta ini ya. Cos betanya berarti berapa tadi? 12/5. Ini sorry, ini dihapus dulu. Ini. Oke. Ya. Kita hapus dulu. Oh, pakai merah lagi. Jadi cos beta yang ini. Cos beta ini nih. 12/15. Nah, cos alfa balik ke sini. Cos alfa sini min 3/5. Sin beta yang ini 9/15. Oke, kita lanjutkan. Ini 4 kali 12 48 per 5 kali 15 75 min, ketemu min, plus 3 kali 9 27 ya, per 75 juga ya. Jadi 48 per tambah 27 itu ya 75 gitu ya, per 75 berarti 1 itu ya jawabnya 1. Baik, selanjutnya nomor 11. Jika 2x min 12 sin 2 sin 2x min akar 0 sudut lancip, maka tentukan cos 2x itu ya. Jadi kita cari sin 2x nya dulu aja ya, nyarinya cos 2x. Baik, kita pakai warna lain. Ini kita buat 2 sin 2x sama dengan ini pindah jadi akar 2, terus sin 2x sama dengan ini jadi per akar 2/2 itu ya, setengah akar 2 ya. Jadi sin 2x nya akar 2/2 gitu ya. Baik, kalau berarti 2x nya berapa nih? Sin 2x nya akar 2/2, berarti sin 2x nya ya
setengah akar 2 berapa? Sin berapa setengah akar 2? 45 derajat, begitu ya. Nanti ini juga 2x, kebetulan yang ditanyakan, berarti cos juga 2x tadi 45. Cos 45 berapa? Ya, sama, setengah akar 2 atau akar 2/2. Oke, betul. Baik, itu anak-anak semuanya. Selanjutnya nomor 12. Koordinat titik pusat elip dengan persamaan e kuadrat ini min 6x plus 4y plus 7 adalah, baik anak-anak semuanya, kita buat dulu. Ini kita buat e kuadrat min 6x, terus ini berapa? Plus y kuadrat plus 4y. Ini 7-nya kita pindahin, min 7 kita keluar, gitu ya. Berarti ini buat saja x min 3 di 6 bagi 2 itu min 3 ya. 6 bagi 2 itu lihat aja yang di x nya ya. Jadi ini bagi 2 3 dikuadratin ya. Jadi ini e kuadrat dulu ya, 2 kali 3x min 6x. Harusnya ini min 3 kuadrat, jadi plus 9. Karena sini kita plus 9, yang sebelah kanan juga kita tambahin plus 9 gitu ya, sama biar adil gitu. Sini juga y ini 4y berarti bagi 2 berarti 2 kuadrat gitu ya. Y kuadrat plus 4y harusnya plus 4. Kalau sini kita tambah plus 4, ini juga tambah plus 4 gitu ya. Ini berapa ini? Min 7 tambah 9 2 2 6 gitu ya. Ya sudah. Nanti pusatnya berapa ya? Dah ini 3 sama min 1 itu ya. Ya seperti itu anak semuanya. Itu ya. 3 min 2, maaf 3 min 2 gitu, walaupun kurang matching tapi tidak masalah lah itu, karena memang harus ininya harusnya nanti berbeda, tapi ini agak sedikit ini ya sama. Oke, nggak apa-apa. Nomor 13, sisa pembagian polinimbal ini e kuadrat min 1 adalah x min 1 ya. Jadi sisa pembagian px bagi e kuadrat min 1 adalah sx nya x min 2 gitu ya. Kalau kita buka ini x kuadrat min 1 x plus 1 kali x min 1 gitu ya. Berarti x sama dengan min 1, x sama dengan 1 gitu ya. Kalau s min 1 itu masukin min 1 gitu kan. Jadi min 1 tambah 2. Nah, min 1 tambah 2 berapa ini? Min 1 min 2 maksudnya min 3. Kalau S1 berarti 1 kurang 2 berapa ini? Min 1 gitu ya. Ya. Sedangkan siapa pembagian polinomial px oleh x plus 2, px oleh x plus 2 itu sama dengan sx nya 1 gitu ya. Ya, px dibagi oleh e kuadrat plus 5x plus 4x mempunyai sisa berapa? Sisanya ya pasti sx nya misal px plus q gitu ya, px plus q gitu ya. Bukan p kurung ya, maaf, ini harusnya px saja kan kurung ya, px plus q gitu ya. Oke, baik. Ini kalau kita faktorin e kuadrat plus 5x x 41 plus semuanya ya, itu plus semuanya itu ya. Baik, 4x kuadrat plus 4x plus 5. Oke, adalah titik-titik ini ada kekurang nyamanan itu. Baik, sisa bagian polinomial e kuadrat tambah 5x plus 4 ada berapa ini? Mungkin Mister buat soalnya salah kali ya. Ini kalau di ini kan e kuadrat tambah 4x masih nggak betul ini. Sebentar, ini Mister ubah sedikit biar ada jawabannya. Ini dibagi min 1 e kuadrat plus 2x plus berapa ya, plus 3x plus 2. Oke, bagi ini aja. Baik, ini Mister ubah saja itunya. Ini 3x, itu ada kesalahan ya. Ya,
Jadi ini juga salah faktorinya. Dibagi ya, pembaginya ini tandai biar beda. Ini pembaginya X kuadrat plus 3X plus 2, biar ada jawabannya. Ini enggak ada jawabannya, biar nanti paham. Baik, ini X kuadrat plus 3X plus 2 pembaginya oleh berapa? Jadi ini PX dibagi X kuadrat plus 3X plus 2. Jadi ini kita faktorkan. Ini faktor dari 2 itu 2 sama 1. Oke, baik. Kalau tambahin benar ini, kalau tambahin sama dengan ini 1 ya. Tambahin 1 tambah 2 3, 2 kali 1 2, betul. S-nya berapa? Begini anak semuanya. Ini kan X plus 2. Berarti kan? Berarti ini S-nya S min 2. Ini. Kenapa S min 2? Ini X plus kan, berarti minusnya. Kalau X plus 1 berarti X-nya S min 1. Maksudnya bagaimana? Ini berarti kamu cari dulu, ini min 2, S min 2. Ini S min 2 berarti X-nya ganti min 2, berarti min X-nya ganti min 2, min 2P plus Q ya. Sama dengan berapa? Nih, 1. X min 2 itu sama dengan 1. Terus S ini X-nya berarti min 1 ya ini ya. Kalau ini X min 2. Nah, X min 1-nya mana? X min 1 berarti X-nya ganti min 1. Min 1 kali P min P plus Q sama dengan oke, S min 1 mana? Nih. Hasilnya min 3. Jadi gimana? Kita cari P sama Q-nya. Kita kurang saja, ini habis. Min 2P min Q berarti min P. Min 2P min P, jadi min-nya jadi plus ya, min P. Q min Q-nya habis. Sama dengan 4. 1 min 3, 4 ya. Berarti P-nya min 4. Walaupun ini enggak ada, maaf banget ini. Mungkin ada kesalahan di posisi mana ya, itu ya. Atau mungkin ininya 5. Kita enggak apa-apa lah. Itu yang penting paham aja. P-nya min 4. Berarti gimana? Masukin sini. Min 4, masukin ke sini ya. Min 4 karena P-nya min 4 plus Q sama dengan min 3. Q sama dengan min 3. Min 4 itu 4, gitu ya. 4 pindah jadi min 4. Jadi hasilnya minus 7, gitu ya. Jadi SX-nya sama dengan min 4X minus 7, gitu ya. Ini min 4X minus 7. Nah, itu ya anak semuanya. Baik, untuk selanjutnya nomor 14. Integral. Baik, ini integral 0 sampai V per 6 sin 2x cos 2x sama dengan, kita integralkan langsung. Integral sin itu apa? Integral sin itu min cos 2x, karena ini ada 2-nya, jadi 1 per 2, gitu ya. Oke, terus integral cos itu sin 2x, karena ini ada 2x per 2-nya. Masukin, kita masukkan yang atas V per 6. V per 6 itu V 180 bagi 6 30. Ini X-nya sama dengan 0. Yang bawah 0 kan, 0 sampai 30. Kita masukkan 30 dulu. Min setengah cos 2 kali 30 60 plus setengah sin 2 kali 30 60 dikurangi, gitu kan. Min setengah cos 2 kali 0 0 plus setengah sin 2 kali 0 sin 0, gitu ya. Cos 0 min setengah cos 60 itu setengah ya. Setengah sin 60 setengah kali 3, gitu kan. Min juga kurung cos 0 itu 1 kali setengah min setengah sin 0 itu ya 0 kali setengah, gitu ya. Berarti ini berapa? Ini seperempat ya, seperempat min seperempat plus seperempat akar 3 plus setengah. Seperempat min seperempat tambah setengah itu seperempat, itu ya, di jumlah sendiri. Ini seperempat akar 2. Nih seperempat tambah setengah, min seperempat tambah setengah, sama-sama ke 4 ya. 4 jadi min 1, 4 kali 2, 4 bagi 2 2 kali 1 plus 2 itu ya, 4 gitu ya, min 1 tambah 2 ya, betul.
Terus 15. 1 min cos, ingat 1 min cos AX sama dengan 2 sin kuadrat setengah AX. Itu ya, ingat-ingat 2 sin kuadrat setengah AX. Jadi kalau 1 min cos 6AX berarti 2 sin kuadrat 6 bagi 2 3X per sin 3X tangan 4X. Oke, kalau udah gampang kalau sampai sini ya. Ini kalau kita pecah limit X menuju 0, 2 sin 3X sin 3X, ini sin 3X dan 4X. Ya udah, ini satu kelompok ya, ini satu kelompok, ini juga satu kelompok. Jadi 2 kali 3 kali 3, yang atas 2 kali 3 kali 3 per 3 kali 4. Udah selesai. Ini coret masih 2, 3 per 2 hasilnya ya, selesai. Baik, selanjutnya anak-anak, nilai ini limit ini juga sama, berarti ini sama dengan limit X menuju 0 cos 1 min cos 4X berarti 2 sin kuadrat 4 per 2 2X, ini 2X kuadrat itu ya. Nah, oke. Kalau sama-sama kuadrat udah sama lah, sekufu gitu lah. Ini coret dulu, ini dulu, sama-sama kuadrat kan berarti 2 kuadrat ini, atau bisa sin 2X kali sin 2X berarti 2 kali 2 kan. Ini kuadrat ya 1 dia 4 hasilnya itu ya. Nah gitu ya, selesai. Terus yang ini limit V per 4. Oke, baik, ini bisa kita pecah terus sekalian. Limit X menuju V per 4, ini cos X min sin X, cos 2X itu cos kuadrat X min sin kuadrat X itu ya. Udah paham semuanya. Ini apa identitas trigonometrinya seperti itu, cos 2X cos kuadrat X min sin kuadrat X, atau cos kuadrat X min 1 atau 1 min 2 sin kuadrat X. Kita pilih yang ini karena mirip gitu kan ya. Nah, maksudnya bagaimana ini? Kita bisa pecah ini X menuju V per 4 itu berarti cos X ya, A min A kuadrat min B kuadrat berarti A plus B A min B, A min B boleh, ini A min B terus A plus B gitu kan, sin X itu A min B A plus B per ini cos X min sin X. Ada yang sama? Ya betul nih. Nah berarti misalkan ini, nah, V per 4 itu 184 45 berarti cos 45 tambah ini sin X sin 45, cos 45 setengah akar 2 sin 45 juga setengah akar 2. Begini setengah tambah tengah 1 berarti hanya akar 2. Betul? Ini gitu ya. Baik, kita lanjutkan nomor 18. Nomor 18 kita lihat ini cos limit X menuju hingga cos kuadrat per X 2 cos per X min 8 gitu ya. Baik, ini kita ibaratkan saja kalau X menuju tak hingga gitu kan. Jika X itu sama dengan 1/A berarti A nya itu 1/X gitu ya. Berarti A menuju berapa ini? Karena misal nih ya, misal ini A sama dengan X sama dengan 1/A atau A nya itu 1/X gitu. Misal X sama dengan 1/A berarti A nya itu kan 1/X gitu ya. Berarti A nya itu menuju berapa? Ya, A nya berarti menuju berapa? Berarti menuju X nya kita bagi tanggal 1 per tak hingga. 1 per tak hingga itu berarti sama dengan 0 gitu ya. Jadi maksud misal bagaimana? Saya bagaimana ini? Limit ini bisa disubstitusi, X nya itu diganti A tapi nggak menuju tak hingga, tapi menuju 0. Ini cos kuadrat 1/X nya diganti A tuh plus 2 cos A min 8 seperti itu maksudnya itu ya, 1/X nya diganti A. Oh berarti A nya kan 0 berarti, jadi cos kuadrat 0 plus 2 cos 0 min 8 begitu kan. Cos 0 1 kuadrat 1 tambah 2 kali cos 0 1 gitu ya.
2 min 8, 3 kurang 8 min 5, begitu saudara-saudara. Baik, itu. Terus selanjutnya kita lihat nomor 19. Ini juga sama, anggap A itu sama dengan 10x. Berarti bagaimana? Begini nih, limit x nya menjadi A, jadi apa? Menuju 0, kosekan 3 per x berarti 3A, gitu kan ya, 3 kali 1 per x kan 3A, per x nya ganti 1 per A ya, gitu kan, karena A sama dengan 1 per x, ini misal ya. Nah, A berarti X-nya 1 per A. Nah, ini bisa kita ubah limit A menuju 0. Ini berarti A ke atas, ini pindah ke atas. Berarti A kosek itu 1 per sin. Berarti A per sin 3A. Nah, gitu ya. Sudah gampang sekali ini A. Berarti ini 1, ini 3. 1 per 3. Finish. Gitu. Sudah gampang. Baik, sekarang kita lanjutkan nomor 20. Nomor 20. Menuju tak ingat juga. Kita lihat, ini juga X-nya misalkan sama. A sama dengan 1 per X. Berarti ini kita lihat rumusnya limit X menuju tak ingat berarti A menuju 0. Gitu. X-nya menjadi 1 per A. Tan 4 per X-nya berarti tan 4A. Sekan 2 per X-nya menjadi sekan A. Itu ya. Berarti sama dengan limit A menuju 0 itu tan 4A. 4A per, ini 1 per A berarti posisi di bawah. Sekan itu 1 per cos, berarti cos A. Oke, kalau kayak gini sudah sederhana ini. Ingat kalau cos itu enggak dihitung, kenapa cos enggak dihitung? Ini cos 0, ini karena ini A-nya di 0, cos 0 itu menjadi 1 nih. Nah, berarti enggak terhitung lah, dalam arti ya 1 gitu ya, kali 1 gitu ya. Jadi seperti itu. Berarti ini 4A per A, berarti 4A per A, berarti tinggal 4 itu ya, 4 per 1, 4. Oke, baiklah anakku, itu part 1-nya. Sudah semuanya, kita lanjutkan nanti di part 2. Terima kasih, mudah-mudahan kalian sukses semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.